Ya, selamat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di NKMN Channel ini, guys. Teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan ini. Saya pagi ini ronda, ada teman tinggal satu lagi nih. Tuh, ada teman satu. Ini saya ronda. Di sini lagi ronda, guys. Paling pulang ini sebentar lagi. Suara azan pulang. Ini saya buat rekaman video malam, ya subuh dah, begitu deh. Oke guys, kali ini saya duduk-duduk ya sendiri karena teman-teman udah pada pulang. Oleh saat ini saya akan memberikan ya sedikit komentar kepada orang-orang yang memang di subuh ini kadang-kadang saya buka video-video orang lain yang menyangkut perihal orang-orang yang suka mengusik-ngusik kepada ranah tempat usaha orang lain, sekalipun orang lain itu statusnya ya mau settingan kek, mau penipuan kek, cuman yang jelas penipuan dilarang oleh Allah. Cuman usaha orang itu semuanya menurut kemampuan masing-masing. Kadang kita ini merasa lebih benar sendiri ya, merasa bangga dengan ilmu yang didapat hingga mudah mengklaim ke orang lain itu kayak penipuan, itu kayak pembodohan umat, itu kayak namanya kafir, bid'ah, segala macam. Merasa dirinya lebih benar, orang lain salah. Apalagi seseorang itu sedang berkembang naik daun di video atau di YouTuber. Gampang dan mudah menuduh kepada orang itu mengusik. Padahal usaha orang itu di tempat itu, masyarakat itu hanya mengandalkan kepada siapa? Atau kepada mengandalkan kepada sandiwara, tontonan-tontonan, atau di video-video itu semacam tontonan-tontonan apa? Ya film-film laga atau sinema segala macam itu gak pernah diusik. Tapi kalau ada satu perguruan yang berlandaskan atas nama agama dan orang itu naik daun di YouTubernya dan mudah mengusik tempat orang lain, nah ini yang saya nggak setuju. Tidak dikadakan pembodohan guys, teman coy. Kalau memang di satu kampung atau di satu padepokan majelis itu jangan dianggap pembodohan. Mereka juga ada usaha masing-masing. Untuk siapa? Pasti untuk keluarganya yang terbaik. Jadi kalau kita merasa lebih bangga dengan pencapaian sebagai YouTuber atau sebagai punya akun konten yang bagus hingga disenangi fan followernya banyak, jangan mengusik ke tempat ranah orang lain menganggap wah ini penipuan, wah ini pembodohan umat. Manusia itu ada jalan masing-masing. Allah telah berkata, wa ma utitul minal ilmi illa qalila, yang artinya tidak Allah datangkan kepada seseorang kaum itu, kepada setiap masing-masing punya keahliannya. Qalil, ilmu itu masing-masing punya. Ada ilmu hipnotis, urgensi, ilmu yang memang datang-datangnya, ada juga datang dari karomah Allah, kekuasaan Allah, atau hanya orang-orang yang hanya kerjanya berzikir kepada Allah, mendekatkan diri. Itu semuanya ada ranah dan tempat masing-masing. Cuman yang salah yang saya salah suka menyalah-nyalahkan orang lain. Bukan saya, ada di video orang mau menyalahkan ke tempat ranah orang lain. Usaha mereka itu masing-masing, karena mereka terdapat di dalamnya kebaikan-kebaikan untuk membantu masyarakat di situ, untuk biar pemuda-pemudanya selalu giat di dalam pengembangan pengajaran tentang Islam. Yang disalahkan, yang boleh itu dibuktikannya dengan apa? Dengan datangnya sendiri membuktikan benar atau tidak ini pengajian yang tidak memadaratkan atau tidak memungkarkan. Pemungkaran yang bersifatnya di dalamnya itu mengadakan pemungkaran atau pemadaratan atau menyesatkan umat, di situ baru kita dibuktikan. Kalau sekira untuk laga kayak film-film laga lah, itu nggak ada dipersalahkan kan. Itu ada apa namanya,
video-video yang membawa-bawa atas agama katanya. Ya wajarlah, karena menggabungkan suatu ilmu kekuatan Allah kalau tidak dibarengkan dengan ilmu-ilmu alam, sainsnya atau mungkin urgensinya. Apalagi ilmu Allah itu dipadukan itu lebih mantap dan lebih kuat, lebih maju daripada kita hanya mengandalkan ilmu Allah. Ilmu Allah kadang-kadang kan orang bosan gitu. Mendingan begitu cara-caranya mengajarkan kayak jarak tembak, bisa dipukul nggak dipukul, itu memang ajaran cuma begitu lah, lebih enakan begitu contohnya. Jadi kalau memang ada suatu perguruan itu jangan diusik lah, kasihan lah mereka ya. Sama-sama mencari rezeki itu ada jalannya masing-masing. Allah berikan kemampuan seseorang itu dengan kadar dan kemampuannya masing. Cuman kata saya sekarang tadi, jangan guys cuy, jangan menyalah-nyalahkan ke ranah tempat orang lain. Sebab di Islam pun banyak kayak orang-orang Wahabi mencap orang kafir, mencap orang bid'ah. Di ilmu supranatural pun begitu. Wah, itu bohong, pembodohan itu palsu, itu debus orang bisa dimatiin. Nah, itu memang ilmu Allah itu nggak sama guys, nggak sama dengan orang-orang yang punya ilmu. Perbedaannya urgensi atau hipnotis atau semacam ilmu ya, ilmu-ilmu ya pesulap lah, semacam orang sulap. Pesulap ya ilmu pesulap, jangan dikait-kaitkan dengan ilmu karamah. Tapi andaikan mereka ilmu karamah dengan pesulap menyatu, akan lebih kuat. Ada sulapnya, ada tayangan-tayangan seperti jarak jauh tembak atau jarak tendang jauh atau jarak pukul jauh, orang bisa tergelincir gitu dengan ajian-ajian dalamnya. Itu kan ilmu, semuanya ilmu itu. Kata tadi Al-Quran mengatakan begitu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Semuanya dikasihkan ilmu Allah itu bagiannya ada masing-masing ilmu. Sebab dulu ada cerita malaikat Harut wal Marut, itu kan malaikat ketika turun di negeri Babilonia, itu turun ke muka bumi ini, mereka mempunyai hawa nafsu untuk apa? Dia diutus Allah untuk ke bumi, untuk apa? Untuk mengajarkan, menentang ilmu-ilmu semacam itu. Memang ilmu yang namanya perdukunan itu gak boleh, ilmu yang namanya penipuan itu gak boleh. Tetapi mereka pelajari terus bagaimana cara menghipnotis orang supaya menipu, bisa tersihir orang itu mau membeli dagangan saya. Semuanya itu ilmu ada dan kadar kemampuan masing-masing. Allah yang mengaturnya, mau baik dan maupun jelek itu semuanya Allah. Udah jelas di video-video berikutnya saya mengajarkan kalau memang orang-orang itu baik, yang diciptakan oleh Allah baik, sekalipun tidak akan berbuat yang jelek. Tetapi kalau Allah memang ciptakan orang itu buruk, dari sifat peraganya buruk, hanya maunya mengusik-usik orang lain, memang itu semuanya ketentuan Allah. Cuma hanya satu aja, manusia itu pilih hidup yang berakal. Al-Quran digali, dibuktikan dengan akalnya. Barang siapa menggunakan akalnya untuk menjalan rahmat Allah atau kebaikan, udah jaminan surga. Tetapi dia di dunia ini suka mengusik orang lain, suka mengempet-ngempet orang lain, gibah artinya, suka juga mengomongin orang lain, atau mencuri, membunuh dan sebagainya. Udah jelas siksanya kalau di dunia dia masuk penjara, polisi, apalagi di akhirat. Nah, gitu. Itu dua pilihan manusia, ada dua jalan. Mau milih kau benar, mau pilih kau salah, itu kamu yang berpikir. Karena kamu diberikan otak dan pemikiran untuk berpikir, bukan untuk hanya nyalah-nyalahin orang lain. Ya gak bisa begitu. Wah, itu mah penipuan, palsu itu, settingan. Di dalam video masa ada begitu transfer ilmu, pencabutan ilmu, santet sembuh dengan penyakitnya ditransferkan ke buah kelapa. Itu kan punya ilmu masing-masing. Mau nipu mau apa, yang jelas itu ilmu. Semua pesulap juga ilmu, diberikan akal. Semua kebohongan juga ilmu. Allah kan mengenai dua jalan tadi saya katakan. Kenapa Allah ciptakan Harut wa Marut? Kalau sekiranya Allah untuk menciptakan kebaikan, Harut wal Marut itu ngajarin penentang sihir-sihir, setan-setan yang diikutinya,
oleh orang-orang yang memang nggak mau berpikir, yang memang akalnya sesat. Kalau Allah ciptakan benar semuanya, hanya khusus untuk menciptakan sihir atau penanggal sihir, mana ada musuhnya. Kalau hanya penanggal sihir, jadi harus ada yang jeleknya gitu. Cuman kalau di dalam masalah untuk nafkahin keluarga itu, janganlah diusik. Semuanya orang punya kemampuan, kata saya tadi. Sebab kita ini memberikan nafkah keluarga itu, apapun kita bentuk amalan dosa, kagak sholat, kagak puasa, kagak ngaji, kagak zakat, kagak umroh, atau kagak haji dan sebagainya, cukup hadis Nabi mengatakan kalau begitu demi untuk talabul ma'isyih, keluarganya, artinya mencari penghidupan untuk keluarganya, semuanya dosa-dosa mereka yang nggak kerjakan sholat, yang nggak kerjakan puasa itu akan bisa ditebus dengan itu, hanya dengan untuk menafkahkan anak istri. Nah ini udahlah, biarin aja. Sebab kemarin mereka itu mengadakan settingan di video-video tayangan ini asli atau palsunya, itu terserah. Sebab manusia itu punya amal dan perbuatan masing-masing, jangan mau mengusik kepada orang lain, gitu aja. Iya, di Islam juga di agama kayak orang mengkafir-kafirkan punya ilmu hadis setunggal atau sepotong aja mudah mengklaim ke orang merasa lebih pintar. Ini juga di video tuh banyak. Merasa ini yang namanya apa? Martel radian atau ya? Apa ilmu merah. Dulu itu nggak ada ilmu merah. Ilmu itu hanya dua, hitam dan putih. Sekarang ada ilmu merah. Saya bukan kritik kepada siapa Marcel Radian itu, sang pesulap Indonesia. Mereka memang punya gelar-gelar berbagai macam. Gelar Marvel itu atau apa namanya, punya sertifikasi katanya. Ya itu kan keahlianmu. Apakah ada orang lain mengusik dengan pesulap dan hasil karyamu? Nggak ada kan. Cuman kalau ngomongin mengusik-ngusik atau menyalah-nyalahkan ke tempat ranah orang lain, saya sarankan janganlah. Kasihan mereka juga sama-sama mencari. Gabunglah. Yang bagusnya itu menyatukan. Mau ilmu pesulap kek, mau ilmu supranatural kek, mau ilmu karomah yang datangnya dari Allah, satukan. Itu bagus. Daripada kita menimbulkan perpecahan-perpecahan atau memfitnah sini, fitnah sini, melemahkan tentang ilmu orang lain, itu pandangannya jelek. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah senang manusia itu berumat atau berijtima atau berkumpul kebersamaan, bukan untuk hanya pirkoh gontok-gontokan merasa lebih baik benar sendiri. Itu Rasul telah berkata semacam itu. Oke, kalau kita gontok-gontok kan udah jelas kita rakyat Indonesia, kita rakyat biasa, rakyat umum, jangan sampai kita ini berpecah belah atas nama sangka atau menyalah-nyalahkan orang lain atas nama agama, penipuan ada ajimah segala macam, ijib, ikat pinggang penangkal peluru, ikat pinggang biar tajam, tidak masalah. Mau jual apapun yang jelas kita namanya usaha. Kalau video-video berikutnya saya sudah terangkan tentang mau penjualan hijib atau penjualan semacam ajimat, tidak masalah, karena itu usaha orang, kemampuan orang. Yang membelinya kalau tidak mempan, katanya tidak ampuh, atau di dalam sabuk ikat pinggangnya itu, ya udah tergantung orangnya. Kita ikhlas membelinya, kita juga didorong dengan ibadahnya, sholat, puasa dikerjakannya, ya insya Allah akan kalau kita hanya ada maunya doang, beli sabuk ikat pinggang biar bisa kebal, dia perkatantang preketenteng, merasa lebih saya udah punya ilmu, punya kekebalan, ada ikat pinggangnya, penangkal peluru, penangkal, dengan sombongnya mudah itu nggak bakal mampu ilmunya itu, nggak bakal mampu ilmunya itu. Makanya udah, yang jelasnya selesaikanlah secara kekeluargaan, bagaimana baiknya sebagai menjalin umat yang sama-sama manusia, mencari penghidupan di situ untuk keluarga, untuk rakyat, untuk masyarakat di situ. Udah biarkan mereka, jangan diusik-usik. Wah ini pembodohan umat, jangan semacam itu. Kita ini manusia lah, manusiawi,
berusaha untuk bertahan hidup di muka bumi ini. Sebab manusia tak akan pernah ada yang lama, umur 100 tahun, kok 120 tahun atau 1000 tahun. Manusia biasa tetap ada salahnya. Cuman hanya pesan saya dari saya itu satu doang. Apa? Yaitu jangan suka mengorek-ngorek gitu kesalahan-kesalahan orang lain. Periksalah diri sendiri. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali berkata, man arafa nafsahu arafa rabbuhu. Lihatlah bahwa kalau saya melihat Allah akan mengenal dirinya. Jadi lihat dari diri kita sendiri aja. Benarkah kita menjalankan hidup real di muka bumi ini sebagai manusia, fitrahnya manusia? Gitu aja. Lihat diri sendiri. Jangan gampang menyalahkan ke ranah tempat orang lain. Itu guys, ini saya subuh di sini. Udah segitu aja dah. Ini hanya sekedar sampai ngomong-ngomong ngos-ngosan karena memang cuacanya begini. Agak kadang-kadang ngomong kayak begitu kayak emosi gitu ya, tapi naudzubillah saya sampai jangan emosi. Cuman ini hanya ikhlas juga memberikan saran kepada orang-orang yang merasa lebih benar dirinya. Jangan sampai semacam sombongannya itu merasa lebih benar sendiri ditampakkan gitu. Berilah kepada orang lain waktu untuk membuka akalnya menjadi manusia yang pribadi yang lebih baik. Gitu aja, udah saran dari saya. Semoga jangan selalu menyalahkan atau pekerjaan tempat orang lain maupun mau apa yang dilakukan. Yang jelas mereka juga punya tanggung jawab masing-masing untuk keluarga dan untuk orang lain. Gitu aja guys, sampai besok lagi lain kesempatan berjumpa. Saya hanya berdua di ini sama Pak Kiki ya, anaknya. Udah, terima kasih guys, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Video hanya ya setengah jam, seperempat jam gitu guys, buat video di ketika ronda berbicara.